kita coba hidupkan untuk lampu utamanya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kita coba hidupkan untuk lampu sorotnya. Sebentar, kita matikan dulu lampu utamanya. Nah, seperti ini. Kita coba hidupkan. Nah, mantap ya kawan-kawan, sangat terang ini. Kita coba untuk yang kuningnya. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja untuk lebar kiri dan tinggi rendahnya. Oke, seperti ini. Nah, untuk penempatan lampunya ini di sini ya kawan-kawan. Seperti ini. Nah, saya pasangnya di sini. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Pria di HP. Jadi pada channel ini kita akan sharing dan belajar bersama. Nah, di sini untuk pada video kali ini sesuai dari permintaan kawan-kawan yang sudah berkomentar pada kolom komentar untuk dibuatkan cara pemasangan untuk lampu D2 laser. Nah, di sini saya sudah mempunyai untuk lampu D2 lasernya seperti ini. Nah, untuk cara pemasangannya di sini saya menggunakan relay sesuai dari permintaan kawan-kawan yang untuk pemasangannya menggunakan relay. Nah, untuk pemasangan lampu ini tanpa menggunakan relay itu sebenarnya cukup simpel. Itu kawan-kawan tinggal sambungkan aja untuk dari kabel lampunya ini. Nah, jadi pada video kali ini saya akan pasangnya ini menggunakan relay. Nah, jadi nanti kita pasangnya menggunakan 2 buah relay. Nah, jadi untuk lampunya seperti ini. Nah, jadi seperti ini untuk lampunya ya kawan-kawan. Nah, di sini juga sudah dikasih saklar seperti ini. Untuk yang 2 mode, 3 kabel seperti ini. Untuk off, on, dan on. Ini untuk laser yang berwarna putih. Nah, ini untuk yang berwarna kuning. Nah, ini untuk lampunya banyak 2 buah seperti ini. Nah, di sini untuk cara pemasangannya itu sama ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa pasang di motor kawan-kawan, itu disesuaikan aja untuk cara pemasangannya sama. Nah, di sini saya akan pasang di motor Honda Vario 150. Nah, di sini kebetulan saya sudah bongkar untuk bagian lampu depannya seperti ini. Nah, di sini untuk lampunya, jadi kita langsung untuk cara pemasangannya. Oke, jadi tonton video ini sampai selesai. Jadi kawan-kawan di sini agar lebih paham untuk cara pemasangannya sendiri di rumah. Oke, kita lanjut proses pemasangan. Sebelumnya, jika video ini bermanfaat, tekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk memasang lampu D2 laser ini, karena kan di sini terdapat 2 warna, putih dan kuning. Nah, jadi di sini bila kawan-kawan ingin pasang menggunakan relay, jadi kawan-kawan perlu 2 buah relay seperti ini. Nah, jadi 2 buah. Yang relay satu untuk lampu berwarna putih dan yang relay satu lagi berwarna kuning. Nah, jadi kawan-kawan bisa menggunakan relay yang seperti ini. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menggunakan relay yang lebih kecil seperti ini. Jadi hemat tempat ya kawan-kawan. Jadi sebanyak 2 buah seperti ini dan juga ditambahkan sikring seperti ini. Nah, untuk saklarnya seperti ini, bawaan dari lampunya dapat free gratis. Nah, jadi kawan-kawan bila pasangnya menggunakan relay itu enak ya kawan-kawan untuk dimodif pada bagian saklarnya. Jadi nanti saya mungkin video selanjutnya saya akan tambahkan untuk dim. Jadi saklar dim menggunakan limit switch seperti ini. Nah, jadi nanti saya akan pasang untuk dimnya di sini. Di sini saya sudah menyiapkan untuk skema dari wiring pemasangannya seperti ini. Nah, di sini kawan-kawan bisa pasang sendiri di rumah sesuai dari ikutin untuk jalur perkabelannya ini. Nah, di sini untuk saklar yang 3 kaki. Di sini untuk lampunya terdapat 3 kabel seperti ini. Nah, ini 3 kabel. Nah, untuk yang merah ini itu laser berwarna putih. Nah, untuk yang kabel kuning ini itu yang berwarna kuning lampunya, dan hitam ini itu kutub negatifnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk satu relay untuk satu mode. Nah, tinggal kawan-kawan ikutin untuk cara pemasangannya karena kan di sini sudah terdapat pin-pin dari angka relay. Nah, karena di sini saya menggunakan relay yang dari Denso, di sini tidak ada pinnya, tidak ada angka pinnya. Jadi bila kawan-kawan pasangnya seperti ini, nah di sini untuk yang pin 3087 di sini ya kawan-kawan, ini terbalik juga tidak apa-apa. Nah, di sini untuk coilnya, ini juga terbalik tidak apa-apa. Nah, jadi lebih simpel dan lebih hemat tempat. Nah, jadi nanti untuk proses perakitannya kita terpisah. Jadi untuk relay di sini nanti kita akan pasang untuk soketnya. Jadi nanti untuk lampunya ini kita pasang di lampu cover lampunya. Jadi nanti tinggal dipasang di soket. Jadi lebih mudah nanti saat bongkar pasangnya. Oke.
sikringnya ini kawan-kawan bisa sesuaikan dengan pemasangan bebannya. Nah, kawan-kawan bisa tonton videonya, saya sudah cantumkan pada kolom deskripsi untuk cara menentukan ukuran sikring dan kabelnya pada setiap pemasangan lampu ataupun beban-beban di penambahan di motor. Jadi kawan-kawan bisa tonton videonya. Nah, sini untuk pin 30 kita gabung. Nah, di sini untuk yang relay seperti ini, pin 30-nya dan 87 itu bebas. Nah, untuk coilnya juga bebas. Oke. Nah, di sini saya menggunakan relay yang rumahnya kosongan seperti ini. Jadi nanti siapkan untuk spoonnya. Ini lebih suka saya pasangnya seperti ini karena tidak banyak sambungan. Beda dengan yang relay sudah ada kabelnya. Oke. Nah, jadi seperti ini kita pasang di pin 30 di paralel. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang satunya kita pasang juga untuk spoonnya. Nah, ini selanjutnya kita solder agar lebih kuat dan aman. Dipastikan disolder ya kawan-kawan. Setiap kawan-kawan melakukan penambahan beban dan penyambungan kabel. Kita solder. Kita pasang di pin 30. Nah, oke. Nah, ini untuk dari sikring ke pin 30 digabung seperti ini. Nah, untuk dari sikring itu nanti digabung ke aki langsung. Ini nanti tinggal kita panjangkan aja untuk kabelnya. Nah, selanjutnya di sini untuk pin 85 dan pin 86. Nah, ini untuk pin 86 atau pin 85 itu untuk kutub negatifnya kita gabung bareng ya kawan-kawan seperti tadi untuk masa bodinya. Untuk coilnya pin 86 atau pin 85, untuk coilnya kita gabung bersama untuk pin negatifnya seperti ini. Nah, kita solder lagi. Nah, kita pasang di coil 86 atau 85 digabung. Oke. Oke, ini nanti dihubungkan ke negatif atau masa bodi. Selanjutnya di sini untuk pin 85 yang arah saklar, untuk saklar yang 3 kaki yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Nah, 3 kaki ya kawan-kawan atau 3 kabel seperti ini. Nah, untuk yang pin 85 atau 86 pada coil satunya, ini kan sudah dipasang untuk negatif. Nah, untuk positifnya kita ambil dari senja atau kunci kontak. Nanti kita akan tester terlebih dahulu untuk menentukan mana pin yang dari setelah kunci kontak atau lampu senja. Nah untuk 3 kabel seperti ini, untuk komnya atau inputannya, untuk yang seperti ini berwarna hitam untuk inputannya. Ini nanti dihubungkan ke kabel senja atau kontak. Nah, untuk yang hijau ini posisi yang pin pertama atau hidup pertama. Nah, seperti ini, on pertama yang berwarna hijau, on kedua yang berwarna merah. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Misalnya di sini untuk yang on pertama ini berwarna kuning, berarti kawan-kawan pasang sesuai dengan kabel yang kawan-kawan ingin hidup duluan yang mana. Oke, kita pasang. Di sini lumayan panjang, jadi kita bisa pasang tanpa harus menambah kabel. Nah, kita pasang spoonnya. Oke, kita solder lagi. Oke, kita pasang di sini. Nah, di sini kan untuk yang hijau ini untuk yang hidup pertama seperti ini. Ini kan off, on, dan on. Nah, jadi saya akan pasang untuk on pertama itu berwarna putih, on kedua itu berwarna kuning. Nah, untuk on pertama di sini berwarna hijau. Kita pasang di sini. Nah, berwarna hijau kita pasang di sini ya kawan-kawan. Oke. Ini untuk on pertama, nanti berwarna putih. Untuk yang merah on kedua nanti saya akan pasang berwarna kuning. Itu disesuaikan aja sesuai dengan modifikasi kawan-kawan.
sudah terpasang untuk saklarnya. Untuk yang hitam ini nanti dihubungkan ke kunci kontak atau lampu senja. Nah, oke. Selanjutnya untuk pin 87 yang terhubung ke lampu, kita tarik kabel untuk nanti dihubungkan ke lampunya. Jadi dihubungkan ke sini. Nah, karena kawan-kawan tinggal pasang. Kalau kawan-kawan ingin pasang langsung itu bebas, jadi tinggal di jumper seperti ini. Untuk yang merah itu berwarna merah, kita gabung dimasukkan ke pin 87. Kuning juga sama. Nah, karena di sini nanti saya akan buatnya lebih mudah ketika proses pembongkaran untuk lampu depan itu saya menggunakan soket, jadi lebih mudah lepas pasangnya. Nah, oke. Menggunakan kabel warna kuning agar nanti lebih mudah untuk pengenalannya. Untuk yang merah kita sama, warna yang merah juga. Oke, kita pasang untuk skonnya. Oke, selanjutnya kita solder. Oke, kita pasang. Nah, untuk yang merah itu berwarna putih di sini, berarti di sini untuk saklarnya. Yang di sini itu berwarna hijau untuk on pertama. Jadi saya akan pasang di sini. Di pin 87 yang arah ke lampunya. Nah, untuk yang merah di sini berwarna kuning untuk lampunya. Jadi saya akan pasang di sini. Nah, seperti ini. Ini yang arah ke lampu. Jadi seperti ini. Ini nanti kan merah ke merah, kuning ke kuning seperti ini. Nah, untuk yang hitam ini dipasang ke bodi, jadi sekalian aja kita tarik untuk kabelnya yang arah ke lampu, kita jadi satu soket. Nah, jadi sekalian kita pasang ke bodi untuk koilnya juga. Oke. Kita pasang soket. Oke, kita solder. Untuk di lampunya kita pasang juga untuk soketannya digabung. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kita gabung merah-merah, kuning-kuning, hitam-hitam. Jadi nanti tinggal pasang soket aja. Di sini untuk mempermudah proses pelepasan ketika kawan-kawan ingin membuka bagian reflektor lampu depan, jadi tidak terikat oleh kabel. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang untuk yang di sini. Nah, ini disamakan untuk posisinya. Ini merah di sini, hitam. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Nanti lebih mudah proses pemasangan atau pelepasan untuk lampunya. Nah, jadi seperti ini, tinggal nanti hubungkan aja seperti ini. Oke. Nah, ini untuk ke bodi motor atau rangka motor. Nah, ini nanti digabung, dipasang di bodi rangka motor. Nah, untuk di sini yang bagian saklarnya ini, yang inputan kita hubungkan ke senja atau kontak yang di sini. Oke. Tinggal kawan-kawan cari aja, disesuaikan dengan motor kawan-kawan. Nah, jika kawan-kawan pasangnya di motor seperti punya saya, di motor Honda Vario 150, untuk yang bagian lampu senja positif itu kawan-kawan bisa cari yang bagian di sini. Nah, untuk lampu senja positif, nah di sini hitam polos. Nah, jadi nanti tinggal dikupas untuk bagian lampu
yang ke arah lampu senja yang positif. Nah, hitam polos di sini untuk warnanya. Atau mungkin di motor kawan-kawan itu berbeda, itu disesuaikan aja. Kawan-kawan bisa tester terlebih dahulu menggunakan multi tester seperti ini. Ataupun kawan-kawan tidak mempunyai untuk multi tester, kawan-kawan bisa membuat tes pen DC seperti ini. Jadi di sini tujuannya kawan-kawan lebih mudah saat oprek-oprek jalur kelistrikan. Nah, kawan-kawan bisa tonton videonya, saya sudah buatkan untuk cara membuat tes pen DC sederhana seperti ini. Oke. Nah, ini sudah jadi ya kawan-kawan. Tinggal pada bagian ke aki langsung ini dipanjangkan, untuk kabelnya disesuaikan aja. Nah, untuk yang bagian saklar ini tinggal dihubungkan ke kabel senja atau kunci kontak yang positif. Oke. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Nah, di sini saya akan pasang terlebih dahulu untuk lampunya. Dudukan lampunya disesuaikan untuk pemasangannya. Nanti saya akan pasangnya di sini. Nah, di sini. Jadi nanti pelepasan untuk bagian lampu depan itu lebih mudah. Oke, nah untuk relaynya nanti saya akan pasang di sini. Karena kan sudah dikasih soket untuk pelepasan lampunya. Oke, saya akan pasang terlebih dahulu ya kawan-kawan. Jadi seperti ini, sudah saya rapikan sedikit ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya tinggal dipasang untuk yang belum terpasang. Nah, di sini saya akan pasang untuk relaynya di sini. Oke. Untuk pin 30 yang ke aki langsung kita pasang di keluaran dari sikring yang tadi, diinputkan dari sikring. Nah, pasang sini untuk ke aki langsungnya. Nah, untuk yang pin 30 kita pasang ke aki langsung, tinggal dipanjangkan aja sesuai dengan aki lokasi kawan-kawan. Nah, ini nanti ke positif aki ya kawan-kawan. Nah, untuk yang bagian inputan dari saklarnya ini kita pasang di lampu senja atau kunci kontak. Nah, di sini untuk yang di vario ini berwarna hitam polos untuk bagian lampu senjanya. Ini kita pasang di lampu senja di sini. Nah, tinggal di sini untuk bagian kutub negatif yang ke arah lampunya dan ke arah coil relaynya. Nah, di sini nanti tinggal dipasangkan ke bodi rangka yang di sini. Nanti kawan-kawan tinggal cari aja untuk bautnya. Jadi nanti di sini tinggal dipasang. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan spoon ring untuk mempermudah proses pemasangan di masa bodinya. Oke. Oke, tinggal kita pasang untuk di bodinya. Nah, di sini saya akan pasang terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini, tinggal kita pasang untuk kutub negatifnya di sini. Nah, oke. Disesuaikan aja untuk kerapihannya ya kawan-kawan. Nah, kita pasang. Nah, oke, sudah terpasang. Ini tinggal dirapikan lagi aja. Oke. Nah, untuk pin 30 kita pasang ke aki. Oke, saya akan pasang terlebih dahulu. Nah, untuk pin 30 sudah dipasang di aki langsung positif. Nah, nanti dirapikan aja untuk jalur kabelnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah selesai ya kawan-kawan. Tinggal kita tes untuk hasilnya. Nah, di sini saya akan tes untuk hasilnya. Nah, ini untuk saklarnya. Nanti dipasang di spion seperti ini. Oke, saya akan tes. Nah, jadi seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan aja untuk penempatannya. Saya coba untuk hasilnya. Oke. Kita pasang soketannya. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini ya kawan-kawan. Selanjutnya kita hidupkan kunci kontak. Oke. Nah, oke, sini sudah hidup kunci kontak. Kita on kan. Mantap, terang ya kawan-kawan seperti ini. Ini untuk lampu kuningnya, untuk lampu putihnya, sorotnya ini kuning, ini terang ya kawan-kawan. Nah, jadi di sini untuk pemasangan lampunya saya sudah pasang seperti ini. Nanti tinggal di bracket aja. Nah, jadi nanti tujuannya tadi pakai soket itu untuk mempermudah pelepasan dan pemasangan
untuk lampu cover lampunya ini. Nah, jadi seperti ini untuk pemasangannya. Oke, mantap. Oke, kita pasang untuk soketnya, sudah dipasang. Ini yang ke lampunya kita pasang di soketnya. Nah, jadi seperti ini. Nanti untuk pelepasan dan pemasangan itu tidak ribet, jadi lebih mudah. Seperti ini. Oke, setelah semuanya terpasang, kita coba tes untuk hasilnya. Nah, di sini untuk penempatan saklarnya saya pasang di sini ya kawan-kawan, di spion. Nah, di sini untuk bracketnya ini kawan-kawan bisa beli atau bikin sendiri. Nah, ini saya bikin sendiri, nanti disesuaikan aja. Nah, di sini untuk lampu utama dan lampu senjanya ini bisa dimatikan seperti ini. Nah, ini mati ya kawan-kawan. Nah, kita coba hidupkan untuk lampu senjanya seperti ini. Nah, ini nyala. Kita coba hidupkan untuk lampu utamanya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba hidupkan untuk lampu sorotnya. Sebentar, kita matikan dulu lampu utamanya. Nah, seperti ini. Kita coba hidupkan. Nah, mantap ya kawan-kawan, sangat terang ini. Kita coba untuk yang kuningnya. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja untuk lebar kiri dan tinggi rendahnya. Oke, seperti ini. Nah, untuk penempatan lampunya ini di sini ya kawan-kawan. Seperti ini. Nah, saya pasangnya di sini. Oke. Mantap ya kawan-kawan. Kita coba untuk yang kuning. Oke. Mantap ya kawan-kawan untuk hasilnya. Seperti ini. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, bantu like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.